Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'amalihi fid dhurriyyah. Ya'lam anna Syaikha Abdullah al-Yafi'i rahimahullahu ta'ala, ilam ketahuilah olehmu anna Syaikha Abdullah, bahwasanya Syekh Abdullah al-Yafi'i rahimahullahu ta'ala zakaro menceritakan Syekh Abdullah tafsilan dengan secara terperinci, hasanan dengan bagus, fi tafdil istighori, di dalam menjelaskan keutamaan sibuk bil ilmi dengan ilmu, au bil ibadati atau dengan ibadah. Faqala, maka berkata Syekh Abdullah al-Yafi, alladzi aro, yang melihat aku, bahkan lazim, waqul, dan berkata aku bihi dengan lazim, anna zalika, bahwasanya itu istighol, yakhtalifu, itu berbeda-beda, bikhtilafin nasi, dengan berbeda-bedanya manusia, di ahwalihim, pada keadaan manusia, wa zauqihim, dan rasanya itu ahwal, di wa zauqihim, dan zauqnya merasakannya itu nas, wa qabiliyatihim, dan menerimanya itu nas, wa adhanihim, dan hatinya itu nas, wa niyatihim, dan niatnya itu nas. Bayantaka, bayankosimuna, maka terbagi itu nas, bizalika, dengan itu, yakhtarifu khamsata aksamin, akan 5 bagian. Al-awalu, bermula yang pertama, rijalun, itu laki-laki, golabat, yang mengalahkan alaihim, atas rijal, apa, ahwalun qawiyatun, keadaan yang kuat, az'ahat, yang telah mengguncangkan, akan itu ahwal, az'ahat, yang mengguncangkan ahwal kepada rijal, wa torok, dan menggoncangkan ahwal kepada rijal, ilal istigholi, kepada sibuk, billahi, kepada Allah, wahdahu, hanya sendiri Allah, walam tada, dan tidak meninggalkan, walam tuda, dan tidak ditinggalkan, istighol fihim, pada itu rijal,
lil istighori atau walam tada dan tidak mengajak bihim pada jalil istighori untuk sibuk bigweri kepada selain Allah baqiyatan pada sesisanya waktu. Wahaulai dan bermula itu rijal laisa tidak ada lana bagi kita alaihim atas rijal apa hukmun menghukumi bihi pada rijal fahum gitu fahum mata bermula itu rijal al-fursan itu orang-orang yang cerdas fil haqiqati di dalam hakikatnya. Menjelaskan masalah ibadah yang kita lakukan setelah sholat duha. Menjelaskan pekerjaan apa yang harus kita lakukan setelah kita sholat duha. Kitab yang kemarin mana? Masih ada semua nggak kitab yang kemarin? Coba deh. Masih menjelaskan pekerjaan apa yang harus kita lakukan setelah sholat duha. Maka kemarin dijelaskan sumashtagil bil ilmi aw bi'ibadatin. Setelah sholat duha kita sibuk. Satu, ada kelompok yang habis sholat duha belajar ngaji aw bi'ibadatin. Dan kelompok yang kedua ada orang yang setelah sholat duha sibuk dengan ibadah. Dia sholat, dia baca Quran, dia puasa, yang lainnya ibadah, sibuk dengan ibadahnya. Au bil ma'isyati wa taron al-afdola. Nah, pihak yang ketiga ada orang yang habis sholat duha kerja. Bil ma'isyah berarti dia mencari kehidupan. Ada yang punya toko dagang, ada yang punya kebun macul, ada yang ke pasar dagang, ada yang nggak punya toko nggak punya kebun kerja, ada yang nggak punya kerjaan ngobek, ada yang nggak punya ngobekan juga dorong gerobak, pegang sempol. Itu namanya bil ma'isyah. Maka cari kehidupan. Nah, mana di antara yang tiga yang harus kita lakukan tergantung orangnya. Tergantung orangnya, nggak perlu ngaji semua. Oh, kalau habis sholat duha ngaji itu bagian santri yang di pondok. Jamaah kerja kagak, dagang kagak, berarti habis sholat duha ngaji. Kalau misalnya orang tua yang anaknya udah pada kerja, dia udah nggak kuat ngapa-ngapain, dia mau maju udah nggak kuat, dagang udah nggak kuat, kerja udah pensiun, berarti setelah waktu ibadah, setelah waktu duha bilang ibadah, dia sibuk baca Quran. Habis baca Quran dia sholat hajat, dia sholat tasbih, dia sholat yang lainnya. Oh, kalau misalnya masih punya anak punya bini, kalau punya anak punya bini habis sholat duha ngapain? Oh, kalau yang punya anak punya bini habis sholat maka dia nyari nafkah. Kalau kagak punya anak kagak punya bini, ya tetap begitu. Tapi yang namanya anak muda mah biar kata rajin kerja juga nggak kaya, nggak kaya, nggak punya kompor, nggak punya piring, nggak punya gelas, biar kata gajinya gede juga. Tetap anak muda mah nggak bakal kaya. Makanya
In kuntum fuqara fa'aghnahum. Kalau orang nikah itu, kalau kita nikah maka Allah janji, kalau kita fakir maka Allah akan berikan kita kekayaan. Otak rada jalan kalau udah punya bini mah. Kalau udah punya bini mah otak rada jalan. Ngapain gue ya? Ini rada jalan otaknya. Dikasih rezeki jangan mau, dikasih jalan keluar. Nah, di antara yang tiga ini maka kata Ki Musonif, wa'la anna Syekha Abdullahi Al-Yafi'i, bahwasanya Syekh Abdullah Al-Yafi'i rahimahullahu ta'ala zakar tafsilan, menceritakan secara terperinci. Zakar tafsilan, menceritakan secara terperinci, hasanan dan bagus menceritakannya, fi tafdil istigholi bil ilmi, menceritakan tentang tafdil istigholi bil ilmi, sibuk dengan ngaji, sibuk dengan ngaji. Makanya santri mah kudu girang jadi santri mah. Baru maki. Jadi santri mah kudu girang. Kenapa girangnya? Ya gimana, gak ada kerjaan lain, udah ngaji loh, udah. Kerjaannya ngaji, habis subuh ngaji, terus siang ngaji, sore ngaji. Kata Syekh Hasan, tidak ada lagi keutamaan yang lebih utama kecuali kalau istighol bil ilmi, sibuk sama ngaji. Innamal ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu kudu didatangin. Wa la ya'ti, bukan ilmunya datang. Berarti utlubul ilma, ilmu itu kudu dicari. Kita yang mencari ilmu, utlubul ilma, kita yang mencari ilmu, bukan ilmu nyari kita. Kalau ilmu nyari kita mah berarti seripat, gurunya dipanggil ke rumah, itu namanya ilmunya datang. Yang bagus utlubul ilma, ilmunya cari. Kitanya yang nyari, bukan ilmu nyari kita. Innamal ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, bukannya datang. Makanya bilang utlubul ilma walau bisyin. Di dalam kitab Sab'atu Kutubil Mufidah as-sin yadullu ala iklimin ba'id. Syirik itu menunjukkan kepada satu tempat yang amat jauh, hatta yakilla man yasilu ilaiha, saking jauhnya tempat itu sehingga sedikit sekali orang yang bisa sampai ke tempat ngaji. Bukannya untuk berilmu walau bisa cari ilmu walaupun ke negeri Cina, bukan. Di kitab Sab'atu Kutubil Mufidah dikatakan seperti itu. Asin iklimun ba'idun, satu tempat yang amat jauh, hatta yakilla man yasilu ilaiha, sehingga sedikit sekali orang yang bisa sampai ke tempat tersebut. Tempat mana? Tempat orang belajar, tempat orang ngaji. Kenapa sedikit yang bisa sampai ke tempat pengajian? Sebab jauh. Jauh. Nah, jauh itu ada zohiron, ada batinan, ada hissan, ada makna, ada jauh secara hisi, ada jauh secara maknawi. Kalau jauh secara hisi mah pandangan kita jauh, dari sini ke Tasik itu jauh menurut hisi. Pagi ibu-ibu kemarin yang pergi muharaman ke Tasik, kata ibu-ibu ada yang udah puyeng, kata ibu-ibu belum nyampe ini.
Kata ibu-ibu, gimana guru ya? Belum ada tol. Jauh, itu jauh secara isi. Ada, tapi Tasik itu kalau buat saya pribadi, Tasik itu buat saya pribadi deket secara maknawi. Deket secara maknawi. Nah, Miftahul Huda itu buat orang Cipondo deket secara isi. Miftahul Huda buat orang Cipondo deket secara isi, tapi jauh secara maknawi. Nah, yang dimaksud dengan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke tempat yang jauh. Sebab kenapa? Asinu ya dulu ala iklimin ba'id, sin itu menunjukkan kepada tempat yang amat jauh. Hatta yakillah man yasil ilaiha, sampai dikit orang yang bisa sampai ke tempat pengajian, dikit. Maka kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilalah, cari ilmu dari orok sampai mati. Kalau ada orang berhenti ngaji gara-gara kawin, saya pengen tahu hadisnya itu yang menjelaskan utlubul ilma minal mahdi ilan nikah. Itu saya pengen tahu itu hadisnya yang menjelaskan carilah ilmu sampai dari Saudi air sampai kawin. Itu saya pengen tahu hadisnya. Kalau orang dulu waktu belum kerja itu ngajinya rajin, tapi begitu udah kerja nggak ngaji-ngaji karena udah kerja, saya pengen tahu juga hadisnya utlubul ilma minal mahdi ilal kasbi, cari ilmu dari sejak diayun sampai kerja. Itu dia supaya tahu juga. Saya pengen tahu juga itu. Jadi yang ada enggak, yang banyak mak, yang sering nemuin hadisnya utlubul ilma minal mahdi ilalah, dicari ilmu dari sejak diayun sampai mati. Maka kalau Kiai Manujaya bilang cari ilmu nepi siap ngerasa bodoh, cari ilmu sampai kita merasa bodoh, cari ilmu sampai kita merasa bodoh. Berarti kalau udah merasa pinter, belum rapi aja, belum rapi. Sebab justrunya cari ilmu sampai kau merasa bodoh. Cari ilmu, bukan yang pinter. Orang yang rajin nyari duit itu bukan orang susah, orang kaya. Orang yang rajin nyari duit bukan orang susah, tapi orang kaya. Orang susah mandi karyawan, berangkat jam 7:30, jam 4 pulang. Berangkat jam 7:30, jam 4 pulang. Tapi kalau bosnya berangkat jam 6:30, pulang habis maghrib. Orang kaya. Yang rajin ngaji itu bukan orang bodoh, orang udah doyan ngaji, orang udah ngerti ngaji, itu yang rajin ngaji mah. Kalau orang bodoh mah ngaji sebulan kerjaan udah rajin banget. Mau saya gua ngaji mulu rumahnya ini. Baru sebulan sekali doang udah sama. Tapi kalau misalnya dia ngaji aja nambah seminggu sekali, tadi ngerasa enak, ya nambah lagi seminggu 2 kali aja ngerasa enak. Nah, orang yang kayak gitu yang bakalan rajin mah. Jadi orang yang rajin ngaji itu orang yang udah ngerti ngaji. Orang yang rajin nyari duit, orang yang udah punya duit. Syukur mah orang yang udah punya duit banyak, hanya rajin mencari duitnya. Banyak nyari ngaji. Ya apa juga? Ya bikin. Maklarin ada kerja lagi keliling, ada yang mau nyari kiai buat maulid gitu. Kalau saya aja gitu. Iya, saya bagi dua sama Anda tuh. Marketing apa ini marketing ini? Jadi kalau ngaji mah, udah ketuaan, udah terlambat. Kalau santri
nggak boleh punya prinsip nasi sudah menjadi bubur, nggak boleh punya prinsip udah telanjur, nggak boleh punya prinsip nasi udah ketuaan. Tapi ketika nasi itu sudah jadi bubur, gimana caranya biar jadi bubur spesial? Taruhin ayam goreng, taruhin kacang goreng, taruhin bawang goreng, taruhin kecap, taruhin bubuk, maka itu akan jadi bubur spesial yang harganya lebih mahal dari nasi. Nggak ada lagi terlambat. Orang itu nggak ada yang bodoh, nggak ada yang pinter. Yang ada yang males ame rajin. Setumpul apapun pisau itu, kalau diasah tiap hari mak tajam. Pisau tumpul pisau, tapi tiap hari diasah tajam. Ini bocah belut banget, bocah belut banget. Tapi ngaji tiap hari, ngapalin tiap hari, tajam tak? Tapi setajam apapun pisau itu, kalau tidak pernah diasah akan tumpul. Bocah EQ-nya cakep, tapi nggak pernah dipakai ngapalin, nggak pernah dipakai belajar, itu blok-blok ini jadi kita. Artinya kalau kata kayak di Abdul Aziz, nggak ada orang bodoh, nggak ada orang pintar, yang ada orang rajin dan orang malas. Orang rajin akan jadi pintar, orang malas akan jadi bodoh. Yang kerjaannya cuma ngukur karpet, tidur, ngiler, mendusin kencing doang, tidur lagi. Kalau tidur lagi, ada saat dia begitu, nggak tahu pikirannya udah kemana, apa yang udah nggak punya pikiran atau gimana. Iya, udah pakai banget kaul basuri udah, mau tidur lagi udah. Tuh orang ngaji, utama ngaji mah udah nggak bakalan kelawan. Fadlul alimi alal abidi kafadil qamari ala sa'iril kawakib. Keutamaan ilmu orang alim, orang yang suka ngaji dibandingkan orang suka ibadah itu seperti bulan dibandingkan bintang. Bintang ribu berjuta bintang, tapi cahayanya tidak akan bisa. Bintang ngejuta bintang, tapi cahaya bintang tidak akan bisa mengalahkan bulan yang satu. Bulan cuma ada satu, tapi cahaya tidak akan terkalahkan oleh bintang yang jutaan. Ahli ibadah ada sejuta, ada 1000, tidak akan bisa mengalahkan orang tukang haji satu orang. Tukang haji satu orang tidak akan bisa dikalahkan oleh ahli ibadah 1000. Tukang ngaji mah tidurnya aja ditakutin sama setan. Kalau yang tukang ngaji, yang pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, itu setan takut sama dia kalau dia tidur. Kalau macam sirakam mah emang kalau dia tidur, setan depan aja. Kata setan CS nih, jangan kerjain tidur mulu. Aja mah setan gak takutnya. Kata setan CS tidur nih, kemudian lah dari kami mah karena CS nya rapi deh. Kalau yang lain kan digodain mau ngaji gimana pak? Nggak digodain mah ini tuh setan tuh tidurnya aja orang alim mah ditakutin sama setan. Tukang ngaji dia tidur aja setan takut, dia tidur. Nabi masuk ke masjid, begitu di masjid sampai pintu masjid ada setan lagi ngempet aja. Kata Nabi, ngapain kan? Dengan setan, ngapain kan? Balik pintu aja. Ya Rasul, saya mau ganggu yang lagi sholat tuh. Nah kalau gak ganggu, saya takut ada bang syukur lagi tidur. Iya. Lah kenapa sama yang sholat aja berani lu pengen godain? Masa sama syukur yang tidur lu takut? Kalau yang sholat mah sholat doang rajin, ngajinya mah kagak. Jidat berekem, gosok-gosokin ngaji mah gak pernah.
yang ngajinya doang ibadah kayak apa tahu, sholat rajin, tahajudnya, duanya, witirnya, tapi ngaji bakal pernah. Bukan jadi dulu mondoknya di dulu mulu. Mondoknya di dulu mulu, malam tidur ngajinya seminggu sekali doang, kalau nyembah doang. Kata si setan tuh yang godain lagi. Iya. Lagi ngaji, apa sih mah? Cuma sholatnya doang rajin. Ngajinya nggak pernah, ngajinya malah nyembah doang. Entah ketuanya datang. Iya bang kak. Makanya nggak ada. Terus aku syukur lu takut kenapa? Syukur mah Rasul cuma tidur doang, ya mah ahli ibadah, cuma orang ngaji mulu, kerja keceluk ngaji. Dagang. Oh dagang. Keren lagi ahli. Kerja dagang, keren lagi keceluk. Nah, kerja pondok lalu ngaji. Saya oporis ngaji bulan puasa itu mantap beran ngaji. Oh jadi ngaji dulu kerjanya iya cuma sholatnya jarang cuma ngaji dulu. Mau apa yang ngaji? Itu kenapa lu takut godain yang lagi sholat? Kalau saya godain dia lagi sholat, ntar yang tidur bangun terus dibenerin sama yang tidur. Yang itu sholatnya gini. Nah kalau bener nama yang tidur, yang tidur bangun benerin sholat, nah sholatnya bener terus jadinya. Jadi saya susah kodainnya. Tuh orang ahli ngaji mah ahli orang alim yang tukang ngaji, ya tidurnya aja setan pasti takut, si mikir. Maka dikatakan itu utamanya. Utama ngaji kayak gitu. Sehingga dikatakan fadlul alimi al abid kafadil qamari ala sairil kawakib. Bintang walaupun berjuta-juta bintang tetap tidak akan cahayanya tidak akan mengalahkan cahaya bulan yang hanya ada satu. Dan orang ngaji itu enak ini nih. Man nadhara ila wajhil alim, orang yang memandang gurunya. Man nadhara ila wajhil alim, orang yang memandang wajah gurunya. Papariha biha, lalu setelah memandang wajah gurunya girang dia. Pernah bagi rokok dibungkusin. Syukur lagi ya. Setelah dia mandang gurunya tuh, terus dia girang. Papa dia girang dia. Mandang gurunya dong mandang, terus dia girang. Khalaqallahu ta'ala min tilka nadrati malakan. Allah akan ciptakan dari pandangan tersebut satu malaikat. Sekali mandang satu malaikat, sekali mandang satu malaikat, sekali mandang satu malaikat. Bahkan jam ngaji pagi-pagi berapa pandangan, siang jam ngaji lagi berapa pandangan, sore jam ngaji lagi berapa pandangan, malam jam ngaji lagi berapa pandangan, tengah malam jam ngaji lagi berapa pandangan. Mandang guru, harus mandang guru girang, maka Allah ciptakan dari pandangan itu satu pandangan satu malaikat. Berarti kalau 10 kali mandang 10 malaikat. Terus malaikatnya ngapain? Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Yang itu malaikat akan memohonkan ampunan buat orang yang mandang gurunya dengan bahagia. Itu malaikat akan memohonkan ampunan ila yaumil qiyamah sampai nanti hari kiamat. Syukur mengaji nggak mau dah aja mah, semuanya emang di depan dia bisa nggak dulu emang modalnya itu doang. Yang lain modal. Begitu tuh. Man nadhara ila wajhil alim wa fariha biha khalaqallahu min tilka nadhrah malakan. Orang yang memandang wajah orang alim lalu ia bahagia
maka Allah akan ciptakan dari pandangan itu satu malaikat, yang malaikat itu akan memohonkan ampunan kepada orang yang memandang sampai nanti hari kiamat. Kata Nabi seperti itu. Man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, famakwa wa aljannah. Kenapa sih kita sama orang alim, sama kiai, sama buya perlu hormat? Nih penjelasannya. Man akrama aliman, orang yang memuliakan orang alim, memuliakan orang alim, memuliakan guru, memuliakan abuya, memuliakan kiai, orang alim. Orang-orang alim muliain. Memuliakannya tergantung dia bisanya apa. Muliainnya. Muliainnya dia bisa memuliakan dengan salaman, salaman, rebut orang salam. Dia memuliakan alimnya dengan memandang wajah orang alim. Nggak bisa salaman, dia bisa memandang doang. Dia nggak bisa memandang wajah orang alim, tapi dia bacain istighfar, membacakan istighfar untuk orang alim. Berbagai macam cara untuk memuliakan orang alim, seperti muliain tamu, muliain tetangga. Muliain tetangga bagaimana sih, orang kagak ketemu? Kalau muliain tetangga, kirimin makanan. Kirimin makanan udah susah. Ya udah, bastut wajib. Kalau nggak bisa ngirim makanan, manis aja sama tetangga. Jadi asem banget sama kita. Ya udah, yang terakhir, jangan nyakitin tetangga. Itu termasuk memuliakan orang alim, memuliakan tetangga. Berarti kalau kita memuliakan orang alim, kirimin makanan. Nggak ada buruk, manis aja di depan buruk. Yang asem aja kayak serakah. Mengaji asem aja, ditanya belum udah asem aja. Manis aja, kalau di depan buruk kelihatannya biar senang, kelihatannya cemberut aja. Kalau kakak bisa juga, la tu'azzi aliman, jangan nyakitin orang alim. Itu aja cukup memuliakan. Kalau kita nggak bisa ngirimin papa, nggak bisa bagi papa, muka kita kagak bisa manis, bahasa kita nggak bisa bagus, yaudah jangan nyakitin. Itu memuliakan orang alim. Dia ngatain mulu, ngatain orang alim. Ya, orang kalau udah ngatain orang alim, lah ulama sumber qatil, daging ulama racun yang membunuh. Orang kalau udah ngatain orang alim, ntar juga hidupnya belangsang. Hidupnya ntar belangsang, udah kena racun. Orang yang memuliakan orang alim, faqad akramani, maka ia telah memuliakan aku. Paman akramani faqad akram Allah. Berarti kata Nabi, kalau dia memuliakan aku, kata Nabi, berarti dia memuliakan Allah. Waman akramallah fama'wahu al-jannah, maka tempatnya di surga. Itu sejarahnya. Kenapa kita diajarin bapak kita, mengkong kita sama kiai, kalau ada kiai salamah, ini dasarnya. Tahiyatu tamamu tahiyatikum bil musafahah. Kesempurnaan penghormatan kalian adalah bersalaman. Kalau assalamualaikum, itu udah penghormatan. Tahiyatul Islam bisalam, penghormatan orang Islam itu dengan membaca salam. Tapi kalau kalian sempurna, tamamu tahiyatikum bil musafahah. Kesempurnaan penghormatan kalian adalah dengan bersalaman. Kampung kita loh, kalau kita ngajarnya begitu, kalau saling tong, saling dipanggil dari jauh, tong sini, ini saling, oh ini saling nih, mau syukur, nggak ada suara. Dia memuliakan kiai itu kayak gitu, kirimin makanan. Nggak bisa ngirimin, wajar biar enak lihat sama guru, di depan guru jangan kayak juga tumpah, asem bang, di depan guru
ditanya manyun, nggak ditanya lebih manyun. Gimana tuh di santri? Gimana muliain guru? Nggak bisa muliain guru dengan pemberian, dengan manis wajah. Ya yang terakhir udah solusi terakhir, memuliakan guru, jangan menyakiti guru. Itu solusi terakhir. Lo masih kagak bisa juga. Jangan nyakiti guru, gimana? Jangan nyakitin Nabi, jangan melanggar perintah Nabi. Itu namanya jangan nyakitin Nabi. Kan ada bahasa, jangan bohong, mantukadziban, orang yang bohong kepada. Masa bohong sama Nabi? Gimana sih, kalau Nabi udah gak ada? Bohong sama Nabi itu ingkar. Kalau itu hadis adalah hadis Islam, itu namanya orang bohongin Nabi. Sehingga orang ngaji nih kayak gini, naumul alimi tuh tidurnya raka, alim. Naumul alim tidurnya abuya, tidurnya kiai. Ntar kalau dia jadi kiai mah nggak apa-apa, kan tidur mulu. Ini kan belum jadi kiai tidur mulu. Pagi tidur, siang tidur, habis asar beli nasi padang. Saya tanya, Raka, lu beli sarapan? Iya Pak, sarapannya jam 4 baru beli sarapan. Iya, nasi dulu. Iya, lu orang baru bangun sarapan. Sarapan jam sarapan jam 4 sarapan. Dari pagi tidur lagi. Tahu tuh bocah bantal sama karpet sampai nempel, mau menempel. Susah banget. Ntar aja malam ke lantai 4. Malam lantai 4. Tahu tuh yang ngapain? Punya curut Jepang kayaknya. Iya, cuma kayaknya punya curut Jepang. Punya curut Jepang kayaknya anak ini. Ntar aja subuh tidur, subuh tinggal 5 menit lagi tidur, itu anehnya. Curut Jepang ini panen mulu tiap bulan, pakai paketan. Pada punya curut Jepang kayaknya anak ini. Tidur aneh. Kalau mau tidur kalau udah jadi kiai baru tidur. Nih kalau udah jadi kiai ini tidurnya gini kan nih. Naumul alimi tidurnya orang alim, tidurnya kiai afdolu min ibadatil jahil. Itu lebih utama dari ibadahnya orang bodoh kayak yang tadi itu di masjid. Kalau jadi santri ya jangan tidur. Udah kentil cile, guru cile kentil pejit. Kalau ada orang Sunda, guru itu cile itu beleknya guru kecil, beleknya perutnya dilangsing. Itu orang mondok, jangan belek digedein, perut dibucitin. Baru kalau bangun mata udah kayak dipepes. Gimana bangun? Nanti itu Raka, ngaji Raka, itu ya Allah, Raka. Cuma dengar apa kata bapak kalau kayak gini, kalau main di pondok ngapain kayak benar. Mau ngomong itu, menurutku tuh kata bapaknya, di pondok, dia udah nggak ngapain. Pengikutnya tuh Akil, Jidan, CS-nya tuh grupnya. Itu 3 serangkai. Iya, kalau dia nyerang tuh 3, gempar dunia. Kalau dia nyerang tuh 3. Lagi nyerang nih di atas lantai 4, LM, main MLM, angkut, nyerang. Ntar kalau jadi kaidah lo banyak tidur, sekarang jangan banyak tidur. Santip tidur mulu. Maaf ya, aku tidak sama yes. Nih dikatakan lagi, man ta'allama baban, ngaji satu bab minal ilmi dari ilmu ya kalbi yang dia bisa amalin. Awalnya amal, artinya kan bisa pakai tuh ilmu. Ngaji bab tasawuf, ngaji bab juhud, yang nggak amalin itu juhud. Ngaji bab qanaat, dia belum bisa amalin itu qanaat. Ngaji bab tawadu, dia belum bisa amalin itu tawadu.
ngaji satu bab dia bisa amalkan ataupun tidak, karena afdalu min ayu sholat al-farqatin tatawuan, itu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat sholat sunat. Itu kata bisa ngamalin. Kata orang, ya ngaji doang lo, percuma lo nggak amalin. Bego masih yang dua. Kalau ngamalin kan ngaji daripada dulu ngamalin kagak ngaji kagak. Ya sholat doang lo masuk surga juga belum tentu mau masuk surga gara-gara sholat. Gua aja yang sholat dulu belum tentu masuk surga, apalagi lu yang gak sembahyang, gimana masuk surga? Sholat doang lu agak khusyuk, emang khusyuk gua mah sholat kan kayak aneh, khusyuk tapi gak sembahyang gimana? Ilmu ngaji aja, maka di sini dikatakan nih penjelasannya. Man ta'alama baban minal ini, orang yang belajar satu bab daripada ilmu yang malu bihi aulam ya'mal, dia bisa amalkan ataupun dia tidak bisa amalkan. Dia bisa amalkan ataupun tidak diamalkan. Berarti kita ngaji bab qanaat belum bisa ngamalin qanaat, kita ngaji bab yuhud belum bisa ngamalin bab yuhud, kita ngaji bab warok belum bisa ngamalin warok. Tetap itu lebih afdol daripada ibadah 1000 rakaat sholat sunat. Itu yang nggak ngamalin, yang penting ngaji. Maka dikatakan ngaji aja dulu, bolok masih pernah aja dulu mau dipakai mau kagak. Dan kalau udah punya pisau, punya bolok, ada yang nganterin kami kita foto kayak pisau, ada nganterin sapi kita foto pakai bolok. Ilmu kita kamu bisa ngamalin mau kagak, ngaji aja. Dan kalau ada waktu mah kita pakai juga ngaji. Tuh Syekh Hasan tuh menjelaskan seperti itu. Begitu tafsir, begitu terperinci masalah keutamaan orang yang belajar ilmu. Keutamaan orang yang belajar ilmu seperti itu. Istighfar bil ilmi aw bil ibadati, faqala allazi arahu aqul, maka aku berkata anna zalika yahtalifu bi khilafin, keadaan tersebut berbeda-beda dengan tergantung keadaan manusia. Jangan disamain orang mah nggak bisa disamain, orang mah nggak bisa diratain. Surga aja ada kelasnya, tapi yang sekolah aja ada kelasnya, tapi iloh tidak boleh TK mulu gitu kan. Ya itu malah kiai mau guru kelasnya kelas atas, iya itu bukan kelas kita mau kelas TK. Yang kalau sekolah itu karena ada ayunan, di sekolah itu mau sekolah karena di sekolah ada perosotan, mau sekolah itu karena di sekolah ada nyanyi, kita bukan gitu. Tapi apa iya kita mau TK mulu, kita mau sholat juga karena Allah janjiin surga, kita nggak mau ngasih juga karena Allah ngancam neraka. Tapi apakah iya kita mau TK mulu? Seenggaknya minimal kita bisa naik ke SD, syukur-syukur bisa nyampe SMP, syukur-syukur bisa nyampe SMA, syukur-syukur lebih syukur lagi kita bisa nyampe mahasiswa. Namanya udah ma'rifat. Kalau yang kita menjadi gopirin mulu, orang pelupa, yang minimal kita jadi mubtadiin, pemula lah. Ketika kita biasa menjadi mubtadiin, syukur-syukur bisa naik ke abidin, para ahli ibadah. Ketika kita bisa sampai di abidin, syukur-syukur bisa jadi wasilin yang sudah sampai ke Allah. Kalau udah wasilin nanti jadi abidin, orang yang marifat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat, lagi kita turun kita diberikan orang-orang sesuai dan soleha, kepada Allah dan Rasulnya, dan para santri yang masih pegang HP, tolong HP-nya diserahkan ke Abi. Sekali lagi, salah santri yang masih pegang HP
mau laki mau perempuan, tolong HP-nya diserahkan ke rumah Abi. Jangan bikin racun mulu. Percuma diobatin juga, dokternya dokter mahal, obat mahal, nomor ke rumah sakit, tapi kalau masih diantarin rujak mulu sama keluarganya nggak baik-baik. Tapi diobatin ke rumah sakit, tapi obatnya pengen obat mahal, tapi mau bawa banyak, tiap minggu mau bawa rujak, mau bawain nah asem-asem, tetap saya baik-baik. Gue jangan dipodokin, diajarin, tapi bawanya ngeracunin anaknya mulu pakai HP. Ya gimana mau baik? Kayak lagi itu racunnya diantarin ke rumah Abi. Ya Raka ya, teman-temannya yang masih punya, tolong diantarin ke rumah Abi Raka. Jangan racun mulu. Nah ini kan keracunan HP tidur mulu. Itu keracunan udah racun itu. Ngeracun susah buat sembuhnya gitu mah. Kalau santri mah kalau masih begitu susah. Kalau udah baik, mau udah sehat, mau makan apa kayak terserah. Kalau udah pulang mondok, udah rapi, mau punya HP 8 apa terserah. Sekarang mah jangan lagi mondok mah. Emang sekutu punya HP-nya ada berapa? Ini 8 atau 9 HP bekas. Ada gitu. Ya. Sekali lagi santri, putra putri yang masih punya HP, yang masih megang HP, tolong anterin. Jangan bikin masalah. Diobatin, tapi masih diracunin aja nggak baik. Mudah-mudahan bisa diberikan yang manfaat, karena kita rumah kita jadikan orang-orang yang soleh dan soleha, atau apa kepada Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah.